Assalamualaikum bosku. Selamat datang di AF Channel. Di video kali ini saya akan sharing dari mana bisnis besar itu dimulai. Selain menjadi seorang kreator, saya juga belajar bisnis atau berdagang buah. Alhamdulillah dari tahun 2007 saya mulai menggeluti usaha atau bisnis buah ini bisa berjalan lancar sampai sekarang. Biarpun terkadang masih ada juga rintangannya, yang namanya bisnis itu terkadang di atas terkadang di bawah, tapi saya tidak pernah capek untuk terus berusaha. Seperti yang saya tekuni saat ini, saya memulai bisnis atau berdagang buah seperti ini begitu banyak rintangannya, dari yang dibawa kabur orang, barang yang sudah sampai tempat tidak dibayar, tapi saya tidak pernah putus asa. Dari situlah saya belajar dan terus belajar untuk memulai bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang bisnis saya berjalan dengan lancar. Mengambil keputusan untuk memulai usaha memang mempunyai risiko yang cukup besar. Namun jika dari awal kita sudah merasa takut gagal, bisa jadi usaha kedepannya pun akan gagal. Kita harus bisa meyakinkan diri sendiri dan buang jauh-jauh segala ketakutan mengenai kegagalan. Kegagalan memang bisa saja terjadi, namun seorang pebisnis sejati pasti akan mampu bangkit dan bisa belajar dari kegagalan tersebut. Jangan mencoba untuk mundur ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita harus fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Mempunyai banyak usaha memang mampu memberikan keuntungan yang berlipat. Namun di sisi lain bisa merusak fokus kita yang justru berakibat pada kerugian. Jangan terburu-buru ingin menambah keuntungan dengan memulai usaha kedua. Pastikan usaha yang saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bila sudah stabil, barulah buat rencana bisnis selanjutnya. Kita juga dapat mengikuti seminar maupun online. Ide bisnis baru sebagai awal memulai usaha. Menjadi seorang pebisnis berarti bersedia untuk selalu belajar, dan belajar. Saat ini kita dapat mempelajari berbagai hal tentang memulai usaha dari berbagai sumber seperti media sosial, berbincang dengan sesama pengusaha, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Selain itu kita pun harus terbuka terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Ini akan sangat berguna untuk mengevaluasi bisnis kita agar terus berkembang. Jangan lupa untuk meriset pasar sebelum kita memulai bisnis. Kita harus mempelajari dinamika pasar, siapa yang akan menjadi kompetitor serta bagaimana karakteristik target pasar bisnis kita. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, jangan merasa takut terlebih dahulu. Lakukan beberapa tips ini untuk membantu upaya Anda yang ingin memulai usaha dari nol. Memulai usaha memang memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya, namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan upaya yang besar pula. Hal ini yang membuat orang-orang sudah mundur dahulu sebelum memulai usaha. Modal yang besar, perjuangan yang tidak mudah, hasil yang tidak menentu dan lain sebagainya menjadi penyebabnya. Padahal seperti yang diketahui banyak orang, beberapa pemilik usaha yang sudah besar sekarang ini memulai usaha dari tempat yang kecil dengan modal seadanya. Bahkan sebagian besar memulai usaha dari nol. Memang ada beberapa risiko yang akan dihadapi di awal membangun bisnis. Akan tetapi dengan kerja keras, semuanya bisa terbayarkan dengan usaha yang berkembang dan keuntungan yang terus meningkat. Banyak sekali yang takut memulai usaha karena memikirkan modal yang dianggap besar. Padahal tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Jika Anda mempunyai kesulitan dalam menyiapkan modal, Anda bisa memulai dari usaha kecil-kecilan di rumah atau memanfaatkan media sosial yang gratis untuk melancarkan promosi. Catat dan hitung secara terperinci apa saja yang bisnis Anda butuhkan dan berapa biayanya. Siasati juga biaya-biaya yang akan digunakan agar lebih hemat. Contohnya jika Anda membutuhkan gerobak. Gerobak yang akan digunakan untuk operasional usaha tidak harus baru. Anda memang perlu bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan gerobak bekas yang pas untuk usaha Anda. Namun hal itu akan terbayarkan dengan penghematan biaya yang akan didapatkan. Hal ini juga berlaku pada bahan baku. Jangan enggan untuk berkeliling ke berbagai tempat demi mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas terbaik. Bisnis besar tidak jarang dimulai dari hal yang sangat sederhana dan berangkat dari tempat yang tidak terduga. Esensi dari bisnis yang besar adalah dimulai dari semangat dan tujuan yang jelas serta dapat memberi kemanfaatan yang luas untuk banyak orang.